tentang penyalahgunaan nafza. Apa itu? Merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafza meliputi zat alami atau sintetis yang jika dikonsumsi menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis, serta menimbulkan ketagihan dan ketergantungan. Istilah nafza digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan yang menitik beratkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan psikis dan sosial. Obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya ada jenis-jenis narkotika. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi dan ketergantungan kuat. Contohnya ada heroin, kokain, dan ganja. Heroin ini merupakan turunan morfin yang sudah mengalami proses kimiawi. Bentuknya seperti serbuk putih, tidak berbau. Kokain, efek dari penggunaan kokain dapat menyebabkan paranoid, halusinasi, serta kurangnya rasa percaya diri. Yang ketiga, ganja. Ganja yang dikenal juga dengan nama cannabis sativa dapat mempengaruhi konsentrasi dan ingatan serta kemampuan berpikir menjadi menurun. Golongan 2 ada morfin. Morfin adalah turunan opium yang dibuat dari hasil pencampuran getah kopi. Morfin ini menyebabkan rasa sakit pada waktu dilakukannya pembedahan atau operasi. Golongan ketiga ada kodein. Kodein adalah sejenis obat yang digunakan untuk mengobati nyeri sedang hingga berat. Efek sampingnya dapat mengancam jiwa, seperti halnya senyawa opiat lain adalah depresi saluran pernapasan. Selanjutnya ada psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya ada jenis-jenis psikotropika digolongkan menjadi 4 golongan. Golongan pertama hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi ketergantungan kuat. Contohnya ada ekstasi. Sekian banyak jenis narkoba yang beredar, maka ekstasi mungil ini yang paling banyak diproduksi di dalam negeri. Selain dari bahan bakunya mudah didapat, harga jualnya pun bervariasi mulai dari harga golongan high class, eksekutif, selebritis di atas 100.000 hingga harga banting di warung kafe 10.000 per butir. Yang golongan kedua ada amfetamin. Amfetamin adalah memiliki nama jalanan Saint Med, kristal, wis. Bentuknya ada yang berbentuk bubuk warna putih dan keabuan dan juga tablet. Cara penggunaan dengan cara dihirup, sedangkan yang berbentuk tablet diminum dengan air. Golongan ketiga ada phenobarbital, merupakan antikonvulsan keturunan barbiturat yang efektif dalam mengatasi epilepsi. Golongan keempat ada diazepam.
bahan adiktif lainnya, bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan. Di antaranya minuman alkohol, zat inhalasi atau lem, nikotin atau rokok. Minuman alkohol yang mengandung etanol, etil alkohol yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan bersamaan dengan narkotika atau psikotropika akan memperkuat pengaruh obat atau zat itu dalam tubuh manusia. Ada 3 golongan minuman beralkohol, yaitu golongan A dengan kadar alkohol 1-5%. Contohnya bir. Yang kedua, golongan B dengan kadar etanol 5-20%. Contohnya berbagai minuman anggur. Ketiga, golongan C dengan kadar etanol 20-45%. Contohnya whisky, vodka, Manson, House, Johnnie Walker. Kedua, ada inhalasi, gas yang dihirup, dan solvent, zat pelarut, mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin. Beberapa yang sering disalahgunakan adalah lem, thinner, penghapus cat kuku, dan bensin. Tiga, tembakau. Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan nafza. Berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang disimpulkan dari nafza dapat digolongkan menjadi 3 golongan sebagai berikut. Golongan 1 yaitu depresan. Golongan 2 stimulan dan golongan ketiga halusinogen. Jenis narkoba berdasarkan efek terhadap SSP. Jenis stimulan contohnya ada amfetamin, metamfetamin, istilah gaul sabu atau kristal. Efeknya adalah gangguan sistem saraf termasuk stroke atau serangan jantung. Selanjutnya ada depresan. Contohnya ada alkohol, benzodiazepin, opioid atau opium, morfin, kodein. Istilah gaulnya ada rem, oplosan, openg, poti, mumbul, butau, siputih atau eter. Efeknya ada mengantuk dan kelelahan, penurunan fungsi kognitif dan memori, berkeringat, gelisah, sulit tidur dan sulit konsentrasi. Selanjutnya ada halusinogen. Contohnya ada ekstasi, mushroom, bunga kecubung. Istilah gaulnya inex, magic mushroom, jamur kotoran sapi. Berarti jamur dari sapi ya. Pengalaman sensor yang terdistorsi serta mempengaruhi mood dan proses berpikir. Selanjutnya ada lainnya, ganja, miras, inhalan, lem, bensin, dan ketamin. Istilah gaulnya ada cimeng, geleng, cek. Efeknya ada sulit mengingat sesuatu, reaksi lambat, sulit konsentrasi, mata merah, mengantuk, paranoid, dan cemas. Faktor penyebab kecanduan, faktor individu, perubahan biologis, perubahan psikologis, perubahan sosial, faktor lingkungan, lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga sering terjadi pertengkaran dan mudah tersinggung. Dua orang tua kesah karena barang berharga sering hilang
3. Perilaku menyimpang, anak berbohong, mencuri, tidak tertib, hidup bebas, dan menjadi aib keluarga. 4. Putus sekolah atau menganggur karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan sehingga merusak kehidupan keluarga dan kesulitan keuangan. 5. Orang tua menjadi putus asa karena pengeluaran uang mengingat untuk biaya pengobatan dan rehabilitasi. Dan di lingkungan sekolah merusak disiplin atau motivasi belajar, meningkatnya tindak kekenakalan, membolos, dan tawuran pelajar, mempengaruhi peningkatan penyalahgunaan di antara sesama teman sebaya. Dan di lingkungan masyarakat tercipta pasar gelap antara pengedar dan bandar yang mencari penggunanya. Pengedar atau bandar menggunakan perantara remaja atau siswa yang telah menjadi ketergantungan. Meningkatnya kejahatan di masyarakat seperti perampokan, pencurian, dan pembunuhan yang membuat masyarakat menjadi resah. Dampak penyalahgunaan narkoba, komplikasi medis. Suntikan heroin meningkatkan resiko penularan HIV/AIDS dan hepatitis B atau C. Psikostimulasi menyebabkan hipertensi jantung dan peredaran otak. Alkohol, obat penenang, dan obat tidur menyebabkan gangguan agresif, gangguan pernapasan. Dampak sosial, keharmonisan keluarga terusik, gangguan komunikasi, turunnya prestasi akademik dan prestasi kerja, menghabiskan harta benda. Pelanggaran hukum penggunaan dalam ilmu kedokteran adalah penderita tetap bisa dijatuhi hukuman karena melanggar UU yang berlaku. Baca aja dari situ. Dampak penyalahgunaan narkoba. Pola penyakit hasil pemeriksaan yang dilakukan kelompok penyalahgunaan berbanding lurus dengan tingkat pemakaian narkoba, di mana tingkat penyalahgunaan makin tinggi, maka persentase yang melaporkan hasil pemeriksaan sakitnya lebih tinggi. Nah, ini ada contohnya. Ya, contohnya dari yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dampak penyalahgunaan narkotika dan psikotropika atau narkoba. Dampak pada tubuh manusia, otak, dan susunan saraf pusat yang berakibat pada gangguan daya ingat, menimbulkan halusinasi, gangguan motivasi sehingga malas sekolah atau bekerja, dan gangguan pengendalian diri sehingga sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Saluran nafas akan terjadi. Silakan bertanya. Gimana cara menanggulangi penyebaran narkoba di Indonesia menurut kalian? Penyalahgunaan narkotika bisa dilakukan untuk membentuk masyarakat yang memiliki ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal, dan melakukan tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi dan meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Paham. Ada lagi yang mau bertanya? Kesimpulannya dari video tersebut adalah jika kita tidak mau kecanduan, kita tidak boleh untuk mencoba-coba sesuatu. Kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Jadi jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika, karena itu bisa membuat kita kecanduan. Kalau udah kecanduan? Ya. Tadi masuk panti rehab. Saya tadi siang
menjaga pergaulan yang sama. Iya, pergaulan betul. kita ke bawah dan dunia ke lurus. Pesan-pesan. Ada pesan terakhir gak? Tutup atuh. Sekian, selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Sama halnya seperti kalian selesai tanpa mengulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi